Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu kering mini versi oven tangkring dan tanpa cetakan, hanya menggunakan cup kertas seperti ini. Meskipun hanya menggunakan cup, tidak menambahkan cup bantuan ataupun cetakan, tetapi hasilnya benar-benar sangat kokoh dan sangat rapi. Di video ini juga akan saya jelaskan tips dan trik cara melepaskan cup agar tidak rusak dan pastinya tetap kokoh. Hasilnya bisa kalian perhatikan sendiri setelah matang seperti ini. Benar-benar sangat rapi dan juga sangat cantik. Hasil dari kue ini sangat renyah dan juga sangat gurih. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram terigu protein sedang ditambah dengan 20 gram susu bubuk ditambah dengan seperempat hingga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Saya menggunakan double acting. Diaduk hingga tercampur merata, setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 3 butir telur suhu ruang, 135 gram gula pasir atau kalian bisa menggunakan 150 gram jika suka manis, 1 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh emulsifier sekitar 7 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM. Dimixer hingga putih kental dan berjejak di kecepatan paling tinggi. Sesekali adonan yang terdapat di pinggiran kita rapikan terlebih dahulu seperti ini, agar adonan lebih tercampur merata. Di mixer saya membutuhkan waktu 5 menit di kecepatan tinggi, maka akan didapati tekstur yang seperti pada video. Berikutnya tambahkan sebanyak 1 sendok teh pasta stroberi atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut, masukkan bahan kering. Untuk bahan kering sendiri sebaiknya masukkan secara bertahap dan wajib diayak. Di mixer menggunakan kecepatan sedang, cukup tercampur merata. Setelah semua bahan kering tercampur merata, berikutnya kita rapikan kembali adonan yang terdapat di bagian pinggir, karena biasanya adonan yang di bagian pinggir tidak tercampur merata ataupun masih bergerindil. Tambahkan sebanyak 200 ml minyak goreng. Mixer kembali hingga benar-benar tercampur merata dengan kecepatan sedang. Tekstur adonan untuk jenis bolu seperti ini cenderung berat, jadi kalian tidak perlu khawatir. Agar lebih mudah, sebaiknya pindahkan ke plastik segitiga.
Siapkan loyang, dan di sini saya menggunakan cup kertas yang paling kecil. Carilah cup dengan bergerigi besar seperti ini, maka akan sangat mudah terlepas dari masing-masing tumpukan. Jika tidak ada, gunakan cup dengan bergerigi halus ataupun kecil juga tidak masalah. Dengan catatan, cara melepaskannya perhatikan seperti pada video. Maka hasilnya akan tetap kokoh dan tidak berubah bentuk. Bahkan ini benar-benar sangat kokoh dan tidak rusak sama sekali. Perhatikan kembali cara melepaskan cup seperti ini. Berikutnya isilah menggunakan adonan, tetapi jangan terlalu penuh, cukup 3/4 saja. Karena ketika dipanggang nanti otomatis bolu akan mengembang. Hasilnya bisa kalian perhatikan, tetap kokoh dan bahkan tidak ada yang rusak sama sekali. Sebagai pelengkap untuk topping, saya menggunakan sprinkle. Jika kalian mau menggunakan Mizisaurus juga boleh. Tahap berikutnya siap di oven. Sebelumnya, jika oven tangkring kalian terdapat lubang bagian atas, sebaiknya ditutup saja. Panaskan selama kurang lebih 7 menit di api cenderung kecil, maka akan didapati suhu sekitar 130 derajat. Setelah oven stabil di suhu 130 derajat ataupun api cenderung kecil, letakkan loyang di rak paling atas, rak tengah, ataupun rak bawah jika sekali masuk 2 loyang. Dan untuk yang rak paling bawah, saya tambahkan loyang kosong agar panas stabil. Tetap gunakan api cenderung kecil. Boleh menggunakan suhu 150 derajat, dengan catatan wajib perhatikan oven dan sesering mungkin dicek. 30 menit pertama saya putar posisi loyang. Bisa kalian sesuaikan saja dengan kapasitas oven masing-masing. Yang penting wajib diputar agar matang lebih merata. Setelah kurang lebih 55 menit di suhu 130 derajat di oven saya, hasil bolu sudah matang sempurna dengan catatan wajib diputar-putar agar matangnya merata. Jika menggunakan suhu 150 derajat atau api cenderung sedang, juga wajib diputar-putar agar tidak gosong. Dan ini hasilnya bolu setelah dingin. Benar-benar sangat kokoh, tidak gosong sama sekali, karena saya menggunakan teknik yang benar-benar pas, suhu yang pas, meskipun waktu dibutuhkan cukup lama. Tetapi kembali lagi ke oven masing-masing, karena beda oven sudah pasti beda hasil. Kuncinya di kalian sendiri, bagaimana caranya agar menghasilkan bolu dengan permukaan kering merata. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.